Ada seorang ulama yang terkenal dengan kesolehannya. Tidak pernah ia telat dalam sholatnya, dan tidak pernah absen satupun untuk sholat malamnya. Akan tetapi dia dituliskan sebagai ahli neraka karena ada satu amalan yang merusak seluruh ibadahnya. Lantas amalan apa yang merusak satu alim ulama ini sehingga puluhan tahun ia beribadah namun tidak berbekas, bahkan menjadikan ia berada di dalam neraka? Insyaallah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi harta dan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan mendapatkan ridhonya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka ancaman Allah subhanahu wa ta'ala malapetaka dunia dan akhirat, dan tentunya dijamin untuk masuk neraka sudah menjadi janji dan juga pernyataan Allah dalam firman-Nya. Tapi saudaraku, ada juga orang yang melakukan sholat puluhan tahun, akan tetapi orang ini masuk neraka. Dikisahkan salah seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim, yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu, dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Setiap orang tertidur di malam harinya, dia seorang diri selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah sepi sendiri. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim pun kaget, sekaligus ada kebanggaan di dalam dirinya karena kedatangan tamu dari golongan malaikat yang mulia. Abu bin Hashim pun bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama dari hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim pun berharap dalam hatinya ada namanya tertera di dalam kitab itu. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan yang wajib dan tidak ketinggalan juga hal-hal yang sunnah. Berikut di dalamnya beliau dijuluki oleh manusia sebagai ahli tahajud.
karena setiap malamnya dia tidak pernah absen atau ketinggalan untuk sholat tahajud, sekaligus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namanya tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. "Namamu belum ada di buku ini, walaupun ku cari berkali-kali." Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam, menunaikan sholat tahajud, bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu dalam keadaan dingin. Pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, engkau bangun memaksakan dirimu untuk melawan rasa kantuk dan menepis seluruh rasa lelah. Tapi tanganku dilarang oleh Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi ingatlah, engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar. Tidak pernah engkau tengok dan tidak juga engkau beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim pun seperti tersambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia juga perlu dan diprioritaskan, tidak hanya hubungan kepada Allah semata. Ada satu kesalahan yang dilakukannya, yaitu ibadahnya belum menyeluruh, ibadahnya terpisah, ibadahnya bahkan memisahkan hablum minallah, akan tetapi tidak sampai kepada hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan dirinya kepada Allah, akan tetapi lupa terhadap hubungan dirinya dengan manusia, hubungan dirinya dengan lingkungan, hubungan dirinya dengan alam sekitarnya. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun, kalau di dalam hatinya tidak ikhlas, ada niat untuk memamerkan, ada niat untuk dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka perbuatan tersebut akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan penuh dengan harta, sedangkan di samping kanan dan kiri tetangga kita masih kelaparan, tetangga kita masih kesusahan, maka ancaman neraka tidak jauh daripada tempat duduk kita. Karena pada dasarnya ibadah ritual kita harus berdampak kepada ibadah aktual kita. Ibadah sholat kita harus berdampak kepada larangan tentang perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan berdampak juga kepada memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Berikut juga berdampak kepada bentuk sosial dari hak Adam, mengunjungi orang-orang yang sakit, melayat atau bertakziah kepada orang-orang yang wafat, dan juga mengunjungi
atau menepati undangan-undangan yang disampaikan sebagaimana hak Adam dengan Adam yang lainnya. Dan itu adalah bentuk daripada ibadah yang sempurna ketika ibadah ritual kita sejalur dengan ibadah aktual kita di dalam sosial. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat, janganlah kita rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat atau memamerkan ibadah kita, bahkan ibadah kita ditunjukkan untuk manusia, maka tentulah sia-sia, karena kita sedang menunjukkan sesuatu kepada yang lemah, yaitu makhluk Allah. Sedangkan perintah untuk beribadah datang dari Allah, maka tunjukkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah ditugaskan dari Allah, maka bertujuan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam kerugian, ke dalam kesia-siaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat.